waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ayo bekerja bersama, dukung dan sukseskan Pekan Imunisasi Nasional tahun 2024 yang kita kenal sebagai PIN Polio. Yang berikutnya lagi, maksudnya ada kemandirian desa kelurahan untuk pembentukan forum kabupaten kota sehat ini. Mereka istilahnya mandiri dalam hal ini. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Limbawolio, Tanggana Pada, kami sampaikan pokok-pokok berita. PJ Wali Kota Bau-Bau imbau seluruh warganya sukseskan pelaksanaan PIN Polio demi generasi emas generasi negeri ini. Sejumlah persyaratan terpenuhi, pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah siap membentuk forum Kabupaten Sehat. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Jumat tanggal 19 Juli 2024 bersama saya, Bu Zuda. Saudara, mengawali Kepton pagi ini, kami hadirkan satu informasi mengenai PJ Wali Kota Bau-Bau imbau seluruh warganya sukseskan pelaksanaan PIN Polio demi generasi emas negeri ini. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan. Kurang dari sepekan, pemerintah Kota Bau-Bau akan melaksanakan Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio bagi anak-anak di bawah 8 tahun serentak di seluruh wilayah. PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi menyerukan pelaksanaan PIN Polio dapat sukses dengan prinsip bekerja bersama. Lewat imbauannya, PJ Wali Kota Bau-Bau meminta seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif datang ke posyandu maupun pos-pos pelayanan imunisasi terdekat agar mendapatkan 2 tetes vaksin polio. Lanjut Rasman, penyakit polio tidak dapat diobati namun bisa dicegah dengan imunisasi, sehingga penting bagi seluruh masyarakat memastikan buah hatinya mendapatkan imunisasi selama program PIN Polio 2024 mulai 23 Juli hingga awal Agustus mendatang demi melindungi anak dari kelumpuhan ataupun kecacatan. Ayo bekerja bersama, dukung dan sukseskan Pekan Imunisasi Nasional tahun 2024 yang kita kenal sebagai PIN Polio dengan membawa putra-putri yang berumur 0-7 tahun ke posyandu, puskesmas, sekolah, atau pos imunisasi terdekat untuk mendapatkan imunisasi tetes polio sebanyak 2 kali mulai tanggal 23 Juli 2024. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Yuslina mengatakan pelaksanaan imunisasi polio akan berlangsung selama 2 tahap. Putaran pertama dimulai Selasa 23 hingga 29 Juli dan putaran kedua dimulai 6 hingga 12 Agustus. Interval waktu pemberian dosis pertama dan kedua minimal 2 minggu. Lanjut, Yuslina menjelaskan virus polio dapat menyebabkan kelumpuhan atau kecacatan seumur hidup dan bahkan kematian karena virus ini menyerang saraf pusat. Untuk itu, seluruh orang tua diharapkan agar tidak mengabaikan atau melewatkan imunisasi polio pada 23 Juli nanti untuk mendapatkan 2 tetes manis polio sebanyak 2 kali di posyandu, puskesmas, sekolah baik itu PAUD, TK, RA, SD, dan MIN ataupun pos PIN polio terdekat secara gratis. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau melaporkan. Saudara, sejumlah persyaratan terpenuhi, pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah siap membentuk forum Kabupaten Sehat. Mengenai hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya. Yang berikutnya lagi, maksudnya ada kemandirian desa kelurahan untuk pembentukan forum kabupaten kota sehat ini. Mereka istilahnya mandiri dalam hal ini. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah siap membentuk forum Kabupaten Sehat untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya rapat pembentukan forum Kabupaten Kota Sehat tingkat Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 yang digelar pada Kamis pagi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan Dedi Hasriadi mengatakan pembentukan forum Kabupaten Sehat di Buton Selatan ini karena telah memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya kebiasaan masyarakat yang melakukan buang air besar sembarangan telah mencapai 84,27%. Yang berikutnya lagi, maksudnya ada kemandirian desa kelurahan untuk pembentukan forum kabupaten kota sehat ini. Mereka istilahnya mandiri dalam hal ini. Mandiri dalam hal ini istilahnya berperilaku hidup sehat, apa segala macam, pemukiman yang yang asri, yang memenuhi syarat kesehatan, pembuangan air limbahnya juga untuk spalnya sistem pembuangan air limbahnya juga memenuhi syarat persyaratan apa segala macam, dan kesediaan air bersih di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Buton Selatan yang memenuhi syarat standar kesehatan nasional.
Hasriadi mengatakan berdasarkan data PPGM, prevalensi stunting di Buton Selatan berada di angka 24%, sementara berdasarkan data SKI masih di angka 37%. Meski begitu, pihaknya berkomitmen untuk terus menekan angka stunting ini. Kita persiapkan ibu-ibu yang hamil ini ketika melahirkan itu dia terhindar dari status dia sebagai anak yang terindikasi dia stunting seperti itu. Jadi kami sebagai pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam hal ini Dinas Kesehatan bagaimana mengedukasi masyarakat, memberi setiap saat ke masyarakat pemeriksaan kesehatannya, dasarnya dari istilahnya catatnya calon pengantin sampai dengan istilahnya saat hamil kami dampingi untuk anak-anak tersebut ketika lahir dikatakan bahwa mereka bukan stunting. Hasriadi berharap dengan terbentuknya Forum Kabupaten Sehat ini menjadi titik awal bagi Buton Selatan menuju ke arah yang lebih baik lagi dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD Kota Bau-Bau tahun 2025-2045 menetapkan visi pembangunan yaitu Kota Bau-Bau sebagai hub maritim di wilayah Sulawesi yang maju, berbudaya dan berkelanjutan. Visi pembangunan jangka panjang Kota Bau-Bau diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah atau Pemda se-Kepulauan Buton atau Kepton untuk mengembangkan potensi ekonomi di bidang kemaritiman melalui optimalisasi pengusahaan kemitraan di berbagai bidang. Di antaranya yaitu perikanan dan budidaya maritim, transportasi dan aktivitas penunjang maritim, jasa maritim, industri pengolahan maritim, wisata bahari, serta perdagangan maritim yang memiliki potensi cukup tinggi. Hal ini dikatakan PJ Sekda Kota Bau-Bau Laode Fasikin pada kegiatan pengembangan potensi ekonomi maritim di Kepulauan Buton di Aula Polima Bapeda Kamis kemarin. Menurut Laode Fasikin, penyamaan persepsi dari seluruh komponen penyelenggara pembangunan di Kota Bau-Bau dan daerah kawasan se-Kepton untuk dapat mengidentifikasi isu-isu strategis dan aspek utama dalam upaya pengembangan ekonomi maritim. Mematenkan tantangan utama di setiap sektor yang terkait dengan persoalan kemaritiman dan juga menyusun rancangan bangun dan agenda pembangunan di setiap sektor dan juga menyusun kerangka kerja pengembangan ekonomi maritim. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Lestarikan Tari Perang Kesultanan Buton, Dikbud Bau-Bau bina ratusan siswa SMP dan guru pendamping. Terkait hal ini, Heru Mulku kembali menurunkan laporannya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau menggelar kegiatan pembinaan kreativitas seni Tari Galangi dengan melibatkan ratusan siswa dan guru pendamping dari sejumlah sekolah di Kota Bau-Bau. Tari Galangi adalah tari tradisional asal ex-Kesultanan Buton yang merupakan tarian perang dalam mengawal Sultan Buton, Sapati atau Perdana Menteri, dan Kapitalau atau Panglima Perang dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Masrun kepada RRI Kamis mengatakan pihaknya sengaja melakukan pembinaan kepada generasi muda mengingat pelaku tarian ini sudah semakin sedikit sehingga diharapkan terbentuk regenerasi. Tari Galangi ini pertama kami prioritaskan karena dia merupakan tarian tradisional yang memang saat ini sisa satu sanggar yang melakukan tari galang ini dan personilnya juga rata-rata sudah memasuki usia pensiun, bahkan sudah 4 orang sudah pensiun di atas 60 tahun. Selain itu, ini kami lakukan sebagai bentuk pelestarian dari seni tradisional daerah Kota Bau-Bau. Lebih lanjut, Masrun mengatakan dengan diadakannya pembinaan kreativitas seni tari galang ini mampu memupuk dan mengembangkan minat dan bakat para penggiat seni, khususnya siswa SMP, serta membekali para guru sebagai pendidik untuk bahan kegiatan seni budaya di sekolahnya masing-masing. Harapannya seperti itu, sebagai maksud dan tujuan di awal tadi sebagai bentuk pelestarian, maka tujuannya kami itu agar tari galang ini terselamatkan ke generasi berikutnya
Dari 100 orang ini rencana kami tetap akan kader mereka sebanyak 20 orang. Jadi dari 100 orang ini kami akan memilih bersama dari tim Sanggar Alfiris itu akan memilih sebanyak 20 orang untuk dipus latihannya. Selama kurang lebih 7 hari, para peserta ini akan dibina secara intensif oleh para pelaku tari galangi sebagai pelatih yang selama ini selalu tampil dalam event-event budaya baik di tingkat lokal maupun nasional yang tergabung dalam Sanggar Alfirisi. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PJ Wali Kota Bau-Bau imbau seluruh warganya sukseskan pelaksanaan PIN polio demi generasi emas generasi negeri ini. Sejumlah persyaratan terpenuhi, pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah siap membentuk forum kabupaten di Kabupaten Buton Selatan. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.